Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 8 Januari 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pemirsa, di informasi yang pertama, Organisasi Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Provinsi Sumatera Utara berjanji akan memulangkan 20 orang nelayan asal Kabupaten Langkat yang ditangkap agensi polisi maritim Malaysia. Hal tersebut disampaikan Ketua PNTI Sumut Adan Nur di hadapan para istri nelayan yang tertangkap di perairan Indonesia oleh polisi kelautan Malaysia. Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan Indonesia dan PSDKP Belawan, Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Provinsi Sumatera Utara akhirnya mendatangi Kelurahan Sebilah, Kecamatan Selepan yang merupakan lokasi 20 orang rumah nelayan yang ditangkap polisi laut Malaysia. Saat bertemu dengan para suami, isak tangis istri tak terbendung karena para suami mereka sudah 2 pekan tidak pulang ke rumah pasca mencari ikan di laut. Melihat kondisi tersebut, Ketua PNTI Sumut Adan Nur menenangkan para istri nelayan tersebut dan menghubungi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Belawan untuk menerangkan kronologis atas kejadian penangkapan 20 orang nelayan asal Kabupaten Langkat yang ditangkap oleh polisi kelautan Malaysia. Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Sumatera Utara Adan Nur mengatakan bahwa pihak PNTI Sumut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan berjanji akan segera memulangkan 20 orang nelayan yang ditangkap polisi kelautan Malaysia. Penangkapan tersebut telah menyalahi prosedur karena para nelayan yang ditangkap masih di perairan Indonesia. Dan pencarian ikan tidak dengan pukat trawl atau jaring besar, melainkan dengan cara dipancing. Menurut hemat kami yang kami ketahui bahwa tertangkapnya mereka adalah di perairan Indonesia, yang mana menurut keterangan konfirmasi daripada pihak Dirjen PSKP, kalau 60 mil itu masih batas wilayah Indonesia. Nelayan-nelayan kita yang mencari nafkah di laut agar merasa aman, nyaman dengan diikut sertakan peran daripada pengawasan pihak kelautan perikanan dan instansi terkait untuk patroli di daerah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Ya pemirsa, Kementerian BUMN pada tahun 2023 memprioritaskan pembangunan pro rakyat di berbagai bidang sehingga terciptanya kesejahteraan seluruh masyarakat. Menteri BUMN Erick Thohir dalam kunjungan kerjanya di kota Gunung Sitoli Sabtu 7 Januari 2023 melakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya berdialog dengan pimpinan daerah dan tokoh masyarakat serta pimpinan gereja di kabupaten kota di Kepulauan Nias. Pada kesempatan tersebut, Menteri BUMN mengatakan sejumlah program kerja pemerintah pusat melalui lingkup Kementerian BUMN pada tahun 2023 pelaksanaannya terus dimaksimalkan. Seperti program listrik dan internet masuk desa harus dilakukan secara merata, termasuk merekrut tenaga kerja untuk pembangunan. Kesemuanya itu menurut Erick Thohir sebagai upaya mempersiapkan pembangunan BUMN yang sehat terhadap sektor lainnya, seperti pariwisata dan perikanan di Pulau Nias. Terutama kondisi resesi ekonomi dunia saat ini harus dicegah dampaknya bagi Indonesia. Kementerian BUMN juga melakukan kegiatan pasar murah dan membagikan 3.000 bantuan paket sembako kepada masyarakat kota Gunung Sitoli, khususnya bagi warga kurang mampu. Selain itu menyerahkan sejumlah bantuan alat kesehatan kepada pemerintah kabupaten kota di Nias. Yang lebih baik, tetapi yang saya tekankan bahwa dunia sedang terdampak krisis ekonomi, resesi. Daripada mikir yang 2024, selain mendoakan saya cepat tua, yang terpenting justru 2023 ini kita pastikan ekonomi kita tetap tumbuh 5%, pembukaan lapangan pekerjaan tetap terjadi, ya, dan memastikan bagaimana kesejahteraan buat masyarakat secara menyeluruh bisa terlaksana dengan program-program yang pro rakyat yang sekarang terus didorong oleh Pak Jokowi dan Pak Wapres Kiai Haji Maruf Amin.
Kegiatan yang akan berkelanjutan dilakukan Kementerian BUMN ini mendapat apresiasi dari warga penerima bantuan paket sembako. Bagus ya ada bantuan macam ini, bisa membantu rakyat seperti kami lah yang membutuhkan. Apa yang diperlukan sebetulnya lebih jauh ke depan, Pak? Bang? Ya, kami butuh pemimpin yang lebih baik lagi. Ya, gerakan bakti sosial seperti ini apakah mesti terus dilakukan menurut kakak gimana? Harus. Kenapa, Kak? Ya, gimana masih banyak yang rakyat harus dibutuhkan lagi. Saat ini terdapat 108 BUMN di Indonesia, 41 BUMN diantaranya kategori sehat termasuk di dalamnya perbankan. Selebihnya merupakan BUMN kategori kurang sehat sehingga menurut Menteri pihaknya memprioritaskan penataan kembali badan usaha milik negara di tahun 2023. Ya, pemirsa, di informasi lainnya, umat Islam tidak akan pernah lepas dengan masjid, sehingga dengan terciptanya kemakmuran, kekuatan kebersamaan yang dibangun mampu melaksanakan aktivitas syiar keislaman demi penyelamatan akidah generasi muda di masa yang akan datang. Kunjungan tim safari subuh ke-32 oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin yang didampingi Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Tahrizal, alim ulama dan tokoh masyarakat Sumatera Utara dilakukan di Masjid Al-Hilal, Simpang Marendal, Medan Amplas, Medan pagi tadi. Usai melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan kata sambutan oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin yang diwakili tim safari subuh Arafah M. Zohari Lubis. Kunjungan tim safari subuh Arafah mengapresiasi kepada warga Simpang Marendal, Medan Amplas yang antusias dalam memakmurkan masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah. Kehadiran tim safari subuh Arafah ke masjid-masjid di Prakarsai Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin yang merupakan dalam upaya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjalin silaturahmi terhadap masyarakat demi kemakmuran masjid. Bagaimana supaya masjid itu bisa memakmurkan masyarakat? Maksudnya memakmurkan, masjid itu sekarang kan sudah fasilitasnya lengkap. Di sini bisa ada usaha, contoh di sini tempat parkir misalnya, itu kan bisa nantinya hasil dari itu bisa dibagi masyarakat yang kurang bermanfaat, kurang ekonominya bisa dibantu. Contoh masjid-masjid yang lain sudah ada, misalnya ada tabung beras, ada juga yang kita lihat di situ bisa memberikan masyarakat yang kurang mampu diberikan santunan setiap minggu, setiap harinya. Misalnya makmur tiap pagi seperti ini kita habis sholat subuh, kita ada makan bersama, itu kan termasuk memakmurkan. Sementara itu, Al-Ustadz Bambang Irawan Hutasun mengatakan bahwa masjid adalah sumber kekuatan umat Islam untuk meningkatkan pembangunan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Bagaimana kita mampu menjadikan masjid itu adalah sumber kekuatan? Seharusnya masjid itu mampu menjadi perhatian kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai motornya. Nah, saat sekarang ini kita melihat sisi kelemahan umat Islam itu secara global itu adalah ekonomi. Nah, jadi kenapa kita tidak memperbaiki kelemahan umat Islam itu dari ekonomi? Pemirsa, menjelang akhir tahun 2022 lalu, Persatuan Paparan Simangonding Sianturi 2 hari secara berturut-turut melaksanakan pesta pertanyaan bolon di Desa Said Nyihuta, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam kehidupan orang Batak, unsur-unsur adat dan budaya tidak pernah lepas dari kehidupannya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, selalu dilandasi dengan adat istiadat warisan nenek moyang mereka. Demikian halnya keturunan Simangonding Sianturi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, tidak pernah lupa akan adat dan budaya
peninggalan orang tua mereka. Memberikan hasea atau pasat hasea kepada Anggi Doli Luman Gambiri sebagai panamboli adalah tahap awal pelaksanaan pesta secara adat. Hasea yang diberikan adalah seperangkat perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah disepakati pada Tonggo Raja jauh hari sebelumnya. Dalam pelaksanaan pesta pertaniangan Bolon Simangoning Sianturi sedunia ini diperagakan berbagai atraksi budaya Batak. Pada pagi hari sebelum matahari terbit, Panamboli Luman Gambiri melaksanakan tugasnya mempersiapkan jambar yang akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Keturunan atau Pomparan Simangoning Sianturi, anak, boru, bere dan ibe bere di seluruh Indonesia telah merasakan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amoraon, Hagabeon, dan Hasangapon mereka terima karena kasih Tuhan. Untuk itu, sudah selayaknya mengucap syukur dengan sukacita kepada Tuhan. Ucapan syukur dan sukacita ini diwujud nyatakan dalam kegiatan pertaniangan Bolon atau syukuran akbar se-Indonesia. Dalam khotbahnya, Pendeta Antoni Manurung menekankan perlunya dijalin rasa persaudaraan sesama keturunan Simangoning Sianturi. Saling mengasihi, tolong-menolong, itulah wujud persaudaraan yang diajarkan Tuhan kepada umatnya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mereka datang dari berbagai daerah seluruh Indonesia, duduk bersama, mengangkat pujian bersama, dan doa bersama. Makilala kami ng namang namin. Nahurang nga yung bagi kami pasu-pasu niya na ito na martua di bata. Ako lihat ka po sa kami ganun masaya-saya. Sinasaya ni Roha doon ba sitahin namin. Tupa-tupahan yung doon raja namin. Sa unahan ito ay marito para binotoan na pinatungos niya matadi bata tuhami na mangulahon kuning-kuningan na pinulit kanyang puta. Kung pasahan tamin na dyan kanyang tatualukan niya mata na martua di bata. Kung kita sa tokin, ibaga tatangyak kuma, ibaga sa ruhata. Grabe emang.
Setelah ibadah akbar selesai, dilanjutkan dengan acara adat dan diawali dengan irama gondang. Mereka berdoa untuk kesuksesan pesta pertanian Bolon Simangunding Sianturi. Tet doil na mula ni gondang, ser mula ni tortor. Gondang mula-mula adalah awal dari semua gondang yang akan ditampilkan. Kemudian gondang alu-alu, gondang somba, gondang mangaliat, atau tari berkeliling. Pada pelaksanaan pesta pertanian Bolon Simangunding ini diundang marga-marga yang erat hubungannya dengan marga Sianturi, yaitu tulang marga Manurung, marga dari istri Sianturi, Hula-Hulan marga Napitupulu, marga dari istri anak pertama Sianturi, yaitu Simangonding, dan Hula-Hula marga Papahan, marga dari istri yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta atau bolahan amal. Pada pesta pertanian Bolon Simangunding Sianturi juga dilakukan pemilihan kepengurusan dan secara aklamasi terpilih kembali Samsul Sianturi SH sebagai Ketua Umum, Pamolang Sianturi MBA BKP sebagai Sekretaris Jenderal, dan Dr. Antar MT Sianturi MBA sebagai Bendahara Umum. Ujak pulot dari tangian toman tali batang, ujak pulot sama ibadah, doa budaya tanah binukan di pusta juga. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum,
akan dikukuhkan secara kebesaran adat Batak dengan memberikan tongkat dan bulang-bulang sebagai tongkat kepemimpinan dan bulang-bulang sebagai lambang kebesaran bagi seorang pemimpin. Batak, bila ada pihak yang akan melakukan kegiatan acara adat, maka semua pihak dari Dalihan Nautolu saling mendukung dalam pelaksanaan pesta, baik secara moral maupun secara material. Boleh ada maju Tuhan, boleh ada malang kita saluna. Kita nomor pariban nakamuku, antiku sedang orang tadi. Jadi boleh ada maju Tuhan. Dia mula tulang nami, ulah nami seturi. Tulang roh kami mangihukto nakahula-hula nami sumpah gabiri di sor. Kami akan pemurong muna, beremuna nang lohot ibe beremuna. Lau batuduhon narapat dohi kamarlas ni roha. Di partangnya Apollo partangnya Apollo Raja Simangoding itikyo. Las roha nami ala nang parpilit tulang nami. Naung gawe uluan ni tulang nami Simangoding se Indonesia. Alani dohoron nami mah selamat di tulang nami nang sudah ka pengurus. Tanya kok kamu kami akan beremuno. Tanya kok kami akan burumuno. Kami akan zolmana hasil kami di zolomula terlumur di mazul di bata. Iso tulang ado kubuak kami songo sakti nami. Nah binuan yang kainungku dohor akamu kudiso. Dohoron nami mah songo di tua-tua. Asatiti mati no pagulang panarahutna. Odiso sabia no pasatani tulang. Ibata mamanggo hipasu-pasuna. Sawani mah atas sekali tulang. Oleh ada masih lebut mami. Samsul Sianturi yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum Simangoding Sianturi dalam sambutannya mengatakan, Berdulu kapasa ruata waktu materi wata perdinan basai mau lagi ulun di pesta ulun di pertanian ulun ala dilihat berhira di belakang hari pasok terasiroha maria hira lau melaksanakan pesta pertanian ulun di hubungan pasokit muara dan beliau. Hanya berkat kasih kuasa kasih Tuhan, berkat Tuhan Maha Pencipta Raja semesta alam, maka kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Upaya Pencipta Raja Simangoding baru biar nadong di luar Indonesia. Tabuji wata mulai dengan itu wata. Ya, pemirsa, informasi terkait kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
pemirsa, dua pengendara sepeda motor kecelakaan di Jalan Lalu Lintas Sumatera Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. 1 orang korban kritis. Kedua kendaraan mengalami ringsek akibat kerasnya benturan kedua sepeda motor tersebut. Kecelakaan berawal dari seorang pengendara sepeda motor Revo tanpa nomor polisi datang dari arah Bagan menuju Kota Pinang. Saat korban mendahului mobil bus, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 unit sepeda motor Supra bernomor polisi BK5243YAW sehingga terjadi tabrakan antara kedua sepeda motor tersebut. Akibatnya 1 korban pengendara sepeda motor Revo mengalami kritis. Sedangkan pengendara sepeda motor Supra bernama Aditya Dio warga Pekantolan, Kecamatan Kampung Rakyat mengalami robek di pipi, lutut, dan punggung kaki, serta mengalami patah tulang di pergelangan tangan. Tabrakan ini terjadi tadi malam, tepatnya di depan, dia ditangani oleh Satlantas Polsek Torgamba. Dan identitas daripada Repo baru sampai siang ini baru diketahui yang mana penduduk dari Balam kilometer 24 Rohil. Kronologi tersendiri antara Honda Repo yang dikemudikan Putra hendak mengendarai kendaraan moped yang dia memasuki jalan daripada Honda Supra. Terjadinya laka depan, tabrak depan. Kanit Lantas Polsek Cikampak, Ibda Deni Saputra Nasution menyampaikan kecelakaan terjadi di Jalin Sum kilometer 363-364 antara sepeda motor Revo tanpa nomor polisi dengan sepeda motor Supra BK5243YAW dan tabrakan tersebut langsung ditangani oleh Lantas Polsek Cikampak. Dan saat ini kedua korban dilarikan dan dirawat pada salah satu klinik terdekat. Ya pemirsa, sementara itu di Kota Medan sebuah truk trailer hilang kendali saat roda ban pecah. Tekanan angin roda ban tinggi membuat truk nyaris menabrak kendaraan lain. Sebuah truk trailer hilang kendali saat roda ban pecah di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara kemarin. Truk trailer bernomor polisi BK9676OR datang dari arah Medan menuju arah Binjai di Jalan Gatot Subroto ini terlihat mengalami kerusakan pada roda ban depan sebelah kanan. Ban depan sebelah kanan rusak dan terpisah dari pelak roda. Truk trailer yang mengalami hilang kendali menabrak pulau jalan dan tersangkut di pulau jalan tersebut. Akibatnya, pengendara yang melintas dari arah Medan menuju Binjai terpaksa mengantri saat melintasi truk trailer yang tersangkut di pulau jalan tersebut dan mengakibatkan lalu lintas pun macet. Peristiwa kecelakaan tunggal ini tidak menimbulkan korban jiwa. Bang, ini tadi dari mana mau kemana nih Bang? Kok bisa sampai seperti ini Bang? Dari apa Bang? Dari gudang kami Martubung. Berarti dari Bintang Terang. Meledak tadi Bang. Awalnya ini ban ini meledak Bang? Iya Bang, meledak baru nyeret dia, langsung naik ke trotoar, nggak terkendalikan lagi. Jadi tidak ada nabrak apa-apa ya? Nggak ada, cuma naik ke trotoar aja Bang. Sementara itu pemirsa, pengemudi truk trailer Imron menyebutkan kecelakaan tunggal yang dialaminya disebabkan oleh roda ban yang pecah. Ya pemirsa, Gereja Maria Anai Velangkani merupakan satu-satunya gereja berarsitektur India Mungal di Medan. Gereja yang dibangun pada tahun 2005 ini menjadi pilihan wisatawan lokal dan mancanegara untuk berwisata rohani. Gereja Graha Maria Anai Velangkani yang berada di Jalan Sakura, Tanjung Selamat, Medan Tuntungan ini dibangun pada tahun 2005 yang memiliki keunikan dengan corak warna yang menarik. Selain dibangun dengan megah dan tinggi, tempat suci ini juga memiliki gaya bangunan dengan ciri khas perpaduan antara gereja, kuil, dan masjid. Dengan dilengkapi menara dan 3 kubah, sehingga membuat wisatawan untuk melihat secara langsung. Selain menjadi tempat ibadah umat Katolik, pengunjung juga dapat melihat miniatur bersejarah lainnya, seperti Taman Eklesia dan Taman Bethlehem. Para wisatawan mengabadikan momen bersama teman dan keluarga.
Terlihat para pengunjung bersuah foto dengan background Geraha Maria Anai Velangkani. Salah seorang wisatawan asal Malaysia Ningals mengatakan gereja Velangkani sangat unik dan tidak seperti gereja pada umumnya. Dirinya merasa takjub sehingga mengajak wisatawan lain untuk datang ke Geraha Maria Anai Velangkani dalam berwisata rohani dan ziarah. Agak kaget kali pertamanya sebab di Malaysia kalau gereja Katoliknya enggak seperti ini. Jadi di sini agak unik, cantik, warna-warni colornya. Mungkin harapannya lebih ramai orang datang berkunjung, ikut berdoa di sini. Dan di sini juga ada taman-taman seperti Bethlehem juga mungkin menarik membuat mereka tertarik untuk pergi ke Yerusalem pada suatu saat nantilah. Pendiri gereja Pastor James Baraputra menjelaskan gereja Katolik tersebut dibangun berdasarkan kebinekaan dengan perpaduan arsitektur India dan Mughal. Gereja ini memiliki 2 lantai sebagai tempat ibadah dan pertemuan dengan 7 menara melambangkan surga milik semua orang. Ini gereja harus mewakili Indonesia, di mana Bhinneka Tunggal Ika. Saya buat 7 tingkat menaranya. Untuk gagasan itu pertama, untuk gagasan surga dan bumi bertemu, saya mau perpadukan 2 arsitektur Hindu dan arsitektur Mughal. Maka ini boleh dikatakan inilah perpaduan arsitektur Indo-Mughal. Oleh karena itu berbeda dengan seperti kuil dan seperti masjid di bawah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Sepasang suami istri mendirikan sebuah unit usaha rumahan di Medan dengan mengembangkan UMKM yang cukup unik, yakni kerajinan tangan yang terbuat dari sabut kelapa dengan hasil yang cukup unik, terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari lukisan wajah, tokoh, hingga jenis binatang. Bermodalkan barang bekas dengan bahan dasar sabut kelapa ini diolah menjadi lukisan dengan berbagai macam jenis, mulai dari hewan-hewanan hingga lukisan para tokoh bangsa seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simajuntak. Sementara kerajinan yang berbahan dasar sikat diolah menjadi berbagai macam bentuk hewan-hewanan seperti kalajengking, laba-laba hingga kura-kura. Untuk lukisan yang berbahan dasar sabut kelapa, pertama-tama sabut kelapa dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian siapkan kanvas yang sudah dibentuk lukisan menggunakan lumuran lem kertas, lalu ditaburkan sabut kelapa yang telah dihaluskan di atas kanvas tersebut. Setelah bentuk lukisan terlihat, lalu kanvas dijemur di bawah terik sinar matahari agar hasilnya sempurna pula. Proses penjemuran bisa memakan waktu selama 3 hingga 7 hari lamanya agar bentuk lukisan yang dihasilkan dapat terlihat maksimal. Ada sikat yang patah itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Terus itu jadi BS dan dibuang. Jadi kami buat menjadi replika-replika. Jadi bisa lebih bermanfaat. Yang di sini yang adanya lukisan, terus replika, sikat, itu aja. Bisa di request. Kebanyakan kami membuat jenis-jenis hewan, pohon kelapa, pohon natal. Sementara itu UMKM ini terletak di Jalan Medan Binjai dan harga dari berbagai macam kerajinan tangan yang cukup menggemaskan ini bervariasi. Mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung pada ukuran dan juga bentuknya. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin santap siang, bahwa masakan khas Sunda nasi liwet merupakan salah satu kuliner yang baru dikenal warga Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nasi liwet adalah salah satu masakan tradisional khas Sunda yang menjadi kuliner pilihan yang dapat dinikmati bersama keluarga pula.
Ternyata membuat nasi liwet ini sangatlah mudah. Sebelum nasi dimasak terlebih dahulu beras dicuci hingga bersih, siapkan bawang merah, daun salam, 2 batang serai, garam halus, penyedap rasa dan minyak makan secukupnya. Kemudian bawang dirajang halus, serai dan garam juga. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam wadah beras yang sudah direndam air, kemudian dimasak sebagaimana layaknya memasak nasi biasa. Sebagai pelengkap rasa, nasi liwet dapat ditambahkan daging ayam, ikan bakar, tempe, ikan asin, serta lalapan. Harga nasi liwet di tempat ini sangatlah terjangkau, hanya Rp20.000 per porsinya. Pengunjung juga dapat menikmati nasi liwet masakan khas Sunda tersebut. Baru pertama ini kemari, Pak. Jadi kemari itu tujuannya ngapain? Oh, tujuannya makan di kampung Nusantara, di mencoba kulinernya. Seperti yang saya makan ini kan saya pesan nasi liwet dan ada ketupat. Nasi liwetnya ini rasanya enak, mantap. Oh, ini sebetulnya nasi liwet ini yang aslinya khas asli makanan Sunda. Yang ini biasanya kami buat untuk acara pertemuan persaudaraan, saudara-saudara, entah teman-teman. Jadi makan kumpul bersama untuk memakan nasi liwet ini. Sementara itu bagi warga yang ingin menikmati nasi liwet ini harus menahan selera. Pasalnya saat ini sajian nasi liwet Kampung Nusantara buka hanya pada hari Minggu saja. Ya pemirsa, menikmati waktu luang berkumpul bersama keluarga dan sahabat dengan bersantai di kafe merupakan nikmat tersendiri di akhir pekan. Di kota Medan terdapat sebuah kafe dengan nuansa negeri Maroko yang cukup unik dan menarik. Kafe yang berada di Jalan Cikditiro, Kota Medan ini saat ini menjadi primadona muda-mudi dengan menghadirkan konsep ala Timur Tengah. Ditambah dengan ornamen berupa pohon palem yang berasal dari Maroko serta fitur-fitur bernuansa Timur Tengah seperti lampu gantung, ubin Maroko yang menjadi spot swafoto para pengunjung kafe yang sangat kekinian. Kafe Maroko dengan suasana ala Timur Tengah ini juga menghadirkan menu yang kental dengan cita rasa tradisional, salah satunya spaghetti andaliman. Makanan yang berasal dari Eropa ini dipadukan dengan rempah khas Batak andaliman dan menjadi salah satu menu favorit. Bagi penikmat kopi, di kafe ini juga menyuguhkan minuman kopi yang punya cita rasa tersendiri, yakni Coffee Palms yang disajikan dengan campuran kopi dan air kelapa, menjadi menarik dengan wadah yang berupa waffle yang dapat dikonsumsi. Dari Instagram. Gimana experience-nya setelah datang ke kafe ini? Bagus, minumannya juga enak. Apa yang menarik dari kafe? Gambar ininya, wallpaper dindingnya itu beda dari yang lain. Instagramable ya? Iya. Itu apa bertema-tema apa sih rupanya yang ada di dalam? Kayak India gitu ya? Arab Iya. gitu ya? Jadi konsep ini bermula dari saya dan tim saya itu lihat dari sosmed, itu dari Instagram ya. Kita lihat bernuansa Maroko ini sangat langka ya di Medan. Belum ada yang buat juga di Medan ini. Jadi kita berpikir untuk membuat konsep-konsep ini di Medan. Jadi since kita itu berarti pertama lah ya di Medan. Selain menu ala Timur Tengah, di kafe ini juga menghadirkan menu tradisional berupa makanan khas Kota Medan. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ripka Manolo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.